Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mempelajari bab 10 tentang meneladani dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertamanya yaitu ayat 1-5 surat Al-Alaq pada tanggal 17 Ramadan. Sejak itu ia diangkat menjadi nabi. Ketika ia menerima ayat 1-7 surat Al-Mudaththir, ia pun diangkat menjadi rasul. Setelah itu wahyu terputus. Nabi Muhammad SAW merasa gelisah dan bertanya-tanya, apa yang harus disampaikan, bagaimana menyampaikannya, dan kepada siapa disampaikan. Dalam kegelisahannya turunlah surat Ad-Duha. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang akhlak mulia. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat ia dilahirkan bahkan jauh sebelum ia lahir hidup dalam praktik kemusyrikan. Ia juga mengajarkan akhlak mulia kepada masyarakatnya, sekaligus juga membuktikannya dengan perilakunya yang sangat luhur. Akhlak Rasulullah SAW adalah apa yang dimuat di dalam Al-Quran itu sendiri. Ia tidak hanya mengajarkan tetapi juga mencontohkan dengan akhlak terpuji. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, dakwah secara rahasia atau diam-diam. Al-Da'wah bi al-Sir. Pada awalnya Nabi SAW berdakwah secara rahasia dan hanya mengajak orang-orang terdekat saja. Orang pertama yang menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, istrinya. Kemudian Ali bin Abu Thalib, sepupunya, dan Zaid bin Harijah, bekas budaknya. Sementara itu laki-laki dewasa yang pertama memeluk Islam adalah Abu Bakar bin Quhafah. Melalui ajakan Abu Bakar, beberapa orang menerima ajakannya, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Setelah itu Abu Ubaidah bin Jarrah dan beberapa penduduk Mekah turut pula menyatakan keislamannya dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kegiatan dakwah secara rahasia ini berlangsung selama 3 tahun. Strategi dakwah yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Mekah adalah dakwah secara terang-terangan atau al-da'wah bi al-jahr. Setelah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun melalui surah Asy-Syu'ara ayat 214-16 dan surat Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad SAW pun melakukan dakwah secara terang-terangan atau terbuka. Nabi Muhammad SAW
mengumpulkan keluarganya di rumahnya. Setelah selesai makan, ia pun menyampaikan maksudnya. Tiba-tiba Abu Jahal menghentikan pembicaraan Nabi dan mengajak orang-orang untuk meninggalkan tempat dalam keadaan riuh itu. Ali bin Abi Thalib bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya akan membantu Anda. Saya adalah lawan bagi siapa saja yang menentangmu." Reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, kesombongan dan keangkuhan, fanatisme buta terhadap leluhur, dan eksistensi dan persaingan kekuasaan. Contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. 1. Abu Jahal mencerca dan menghina Rasulullah SAW di Safah, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah SAW. 2. Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah SAW bertawaf, lalu ia menjerat leher Rasulullah SAW dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. 3. Penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, dengan melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi. 4. Quraisy memboikot kaum muslimin. Pada musim ziarah tahun berikutnya, datanglah 12 orang penduduk Yasrib. Mereka menemui Nabi Muhammad SAW di Aqobah. Di tempat ini mereka berikrar kepada Nabi yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Aqobah I. Pada Perjanjian Aqobah I ini, orang-orang Yasrib berjanji kepada Nabi untuk menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengupat dan memfitnah, baik di depan atau di belakang. Jangan menolak berbuat kebaikan. Pada tahun 622 Masehi, peziarah Yajrib yang datang ke Mekah berjumlah 75 orang. 2 orang diantaranya perempuan. Pertemuan Nabi dengan para pemimpin Yasrib yang berziarah ke Mekah disepakati di Aqobah pada tengah malam pada hari-hari tasyrik. Tidak sama dengan hari tasyrik yang sekarang. Pertemuan malam itu kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Perjanjian Aqobah II. Peristiwa hijrah kaum muslimin. 1. Hijrah ke Abisinia atau Habsyi. Untuk menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad SAW menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abisinia, Habsyi. Para sahabat pergi ke Abisinia dengan 2 kali hijrah. Hijrah pertama sebanyak 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi dan sesampainya di sana, mereka mendapatkan perlindungan yang baik dari Najasyi, sebutan untuk Raja Abisinia. Yang kedua, hijrah ke Madinah. Setelah perjanjian Aqobah kedua, Nabi pun berhijrah ke Madinah. Peristiwa ikrar Aqobah II ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Setelah itu, tekanan, intimidasi, dan siksaan terhadap kaum muslimin makin meningkat. Kenyataan ini mendorong Nabi segera memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan saja, hampir semua kaum muslimin
sekitar 150 orang telah berangkat ke Yasrib. Baiklah, cukup sampai di sini pendalaman materi kita kali ini tentang meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Semoga bermanfaat. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.